Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu fikum wa hayyakum ikhwan wal akhwatillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla fi'ula yang masih senantiasa membimbing kita untuk istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengibadahinya dan juga memperbaiki ibadah kita dengan ilmu. Maka penting kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah. Keutamaan seorang hamba adalah ketika dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahannya berdasarkan ma'rifah. Dia mengenali keagungan Allah. Dia memahami tentang kebaikan-kebaikan Allah yang disembahnya. Dia memahami kesempurnaan-kesempurnaan Allah yang diibadahinya. Maka disitulah letak hakikat ta'abbud, pengibadahan seorang hamba yang hakiki kepada Rabb-Nya. Dan alangkah ruginya orang yang tidak bisa menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengenali Allah, tidak mengenali sifat-sifatnya, tidak mengenali kebaikan-kebaikannya, tidak mengenali segala kesempurnaan yang ada pada sifat-sifatnya yang sangat mudah untuk kita rasakan. Ya. Dan itu satu kerugian, ya kawan. Oleh karena itu mempelajari nama-nama dan sifat Allah memiliki dua tujuan setidaknya. Yang pertama adalah lita'alluq artinya agar kita semakin kuat keterikatan kita dengan Allah. Semakin mengenali Allah, maka dia akan semakin mencintainya. Semakin mengenali Allah, dia akan semakin takut kepadanya. Semakin mengenali Allah, dia akan semakin kuat menggantungkan perkaranya kepadanya. Karena dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, zat yang sempurna dari semua sifatnya, yang tidak pernah berbuat zalim, yang tidak pernah menyia-nyiakan satu kebaikan pun. Maka dari situlah ikhwani wal akhwat fillah akan semakin kuat ketergantungan seorang hamba, keterikatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala jika dia semakin mengenalinya. Yang kedua, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan nama-namanya yang indah adalah litakhalluq, agar kita biar menghiasi diri kita dengan akhlak. Ya, agar kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang kita petik dari nama-nama Allah, dari sifat-sifat Allah. Ya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala kita pahami sebagai zat yang memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang, maka seorang muslim hendaklah bertakhalluk, berakhlak dengan sifat kasih sayang.
sifat menyayangi, sifat memberi kebaikan. Ini litakhalluq. Ar-Razzaq. Maka seorang mukmin berakhlak dari nama-nama Allah itu, dari sifat Allah itu adalah akhlak seorang mukmin adalah ridha ya dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Tidak mudah terhinggapi penyakit hasad karena dia mengerti bahwasanya yang membagi rizki, yang menyampaikan rizki, yang menentukan jalannya, dan yang mengukur kadarnya itu adalah Ar-Razzaq. Maka seorang mukmin akan memiliki akhlak yang baik. Dia tidak akan hasad, dia tidak akan ambisi dengan dunia, ya, dia akan ridho, akan puas dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada setidaknya dua nilai ya, tujuan dari mempelajari nama dan sifat Allah ini. Setelah kita mengetahui nama dan sifat Allah, maka yang pertama adalah dengan tujuan lit-ta'alluq ya, sehingga ketika kita berkaitan berhubungan dengan Allah dalam doa kita akan semakin ya kuat. Kita akan semakin mengerti tentang zat yang kita minta kepadanya, perkara-perkara yang kita butuhkan. Nah, yang kedua adalah takhalluq, artinya seorang yang mempelajari nama-nama Allah akan terbentuk akhlaknya ya, dari apa yang dipahami dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ini tidak muncul pada diri seseorang, maka hendaklah dia minta hidayah pada Allah, minta taufik ya, agar ilmu yang dipelajarinya itu akan memberikan kebaikan. Nah, ikhwan wal akhwatillah, azani Allah wa yakum. Pada malam hari ini pertemuan kita membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Al-Wahhab yang sebelumnya kita sudah membahas apa? Al-Hadi. Zat yang memiliki sifat memberi hidayah. Al-Hadi. Dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya adalah hidayah yang sifatnya umum. Apa yang menunjukkan seseorang, membawa seseorang kepada maslahat hidupnya. Bahkan binatang juga diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah dalam pengertian dia diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang bermanfaat, maslahat dalam ya, hidupnya. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah irsyad, al-bayan, petunjuk Allah dengan diturunkannya Al-Qur'an. Menjadi jelas berbeda antara hak dan batil. Menjadi jelas antara yang lurus dan yang bengkok. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Itu adalah karena Allah sudah turunkan penjelasan di dalam setiap perkara yang diperlukan penjelasannya oleh manusia. Nah, kemudian hidayah yang ketiga apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik yang menjadikan seseorang itu menetapi kebenaran, mengikuti kebenaran, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti irsyad tadi. Ya, mengikuti petunjuk yang sudah jalan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah taufik. Nah, maka Allah Jalla fi'ula saja yang bisa memberikan, ini adalah hak Allah Jalla fi'ula untuk memberikan hidayah ini kepada orang yang dikehendaki. Ya, bahkan orang yang paling dekat sekali kepada Rasulullah, Abu Thalib, juga tidak diberikan hidayah taufik. Tidak diberikan taufik oleh Allah sehingga dia tidak bisa, ya, tidak mau mengikuti apa yang diberikan petunjuk ya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui ya, keponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Maka yang ketiga itulah yang paling penting ikhwan, agar kita selalu dibimbing oleh Allah untuk mengamalkan ilmu kita, istiqomah di atas ilmu tersebut, ya, dan itu semuanya tergantung pada apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Jangan berpikir ustadz itu selalu dapat taufik, nggak mesti, kadang-kadang juga, ya, orang ustadz yang banyak bercerita, banyak menjelaskan perkara hak dan batil, justru kadang mungkin dia, ya, yang tidak bisa menjalankan apa yang diucapkannya. Naudzubillah. Semoga Allah memberikan taufik kita semuanya. Nah, jadi pembahasan kita tentang Al-Wahhab namanya Al-Wahhab, ya. Wahhab berasal dari kata, ya, atau makna dari Wahhab itu sendiri adalah yang maha memberi, ya. Nah, yaitu kasirul hibah. Di bahasa kita itu ada istilah hibah, ya. Saya hibah tanah, saya hibah motor. Nah, itu asal katanya serapannya dari bahasa Arab. Hibatun, al-hibah, ya. Nah, makanya jangan benci Arab, ya. Jangan benci bahasa Arab. Karena banyak bahasa Indonesia itu yang kalimatnya diserap dari bahasa Arab. Banyak sekali. Bahkan mungkin paling banyak, ya, diserap dari bahasa Arab. Nah, jadi Al-Wahhab ini kalau di dalam bahasa Arab termasuk di dalam sighah mubalaghah yang artinya menunjukkan sangat, sangat banyak memberi, al-hibah. Atau al-minnah, yaitu pemberian, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab ini tercantum di dalam Al-Qur'an, ya. Disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya ada 3 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada di surah Ali Imran ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ya. Surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau uh, condongkan hati kami. Ya, jangan engkau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberinya petunjuk. Ya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Nah, kemudian di dalam surah Shad ayat ke-9 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am 'indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Apakah pada mereka itu ada khazainu rahmati rabbik? Ada perbendaharaan rahmat, kebaikan Allah, kebaikan Rabb kalian. Ini tentang sembahan-sembahan selain Allah. Ya, tentang sekutu-sekutu. Apakah mereka itu menguasai perbendaharaan yang Allah miliki? Ya. Dari Tuhanmu, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Wahhab, yang maha pemberi. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah Shad ayat 35. Allah Jalla fi'ala berfirman, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan. Ya. Ini perkataan Nabi Sulaiman, ya, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 35. Qala rabbi firli, ya Allah, ya, ya Tuhanku, ighfirli, ampuni aku, wa habli mulkan, dan berikan kepadaku mulk. Apa mulk? Kekuasaan. La yambagi li ahadin min ba'di, yang uh, tidak diberikan, ya, kepada seorang pun setelahku. Jadi Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekuasaan yang tidak diberikan oleh Allah, ya, kepada siapapun. Jadi
kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau, ditundukkannya, diberi kekuasaan untuk memerintah angin, memerintah jin, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya, beliau sholat kemudian diganggu oleh bangsa jin, oleh iblis, kemudian beliau cekik, ya, sampai terasa dingin liur dari, ya, iblis tersebut, sehingga kemudian Rasulullah SAW lepaskan dan mengatakan, seandainya aku tidak ingat tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada permintaan Nabi Sulaiman untuk diberikan kekuasaan dan tidak diberikan kepada yang lain, maka aku akan ikat dia di tiang masjid dan akan dibuat mainan oleh anak-anak, ya. Nah, makanya dalam perkara itu menundukkan jin dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali kepada Nabi Sulaiman. Innaka antal wahhab, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Naam, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka yang pertama yang penting kita pahami, kata Al-Wahhab, ya, adalah merupakan sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di dalamnya berkait dengan sifat-sifat yang lain. Jadi ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat memberi, ya, tentu Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini pada nama dan sifat ini akan terkait dengan sifat-sifat yang lain. Ya. Seperti sifat Al-Aziz. Nama Al-Aziz, sifat Izzah, sifat Maha Perkasa. Bagaimana seseorang atau sesuatu itu bisa memberi kalau dia tidak masih bisa dikalahkan dengan yang lain. Ya. Sifat Al-Muluk, sifat memiliki. Ya, sifat menguasai dan semuanya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat atau mensifati dirinya dengan sifat memberi, maka menunjukkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat memberi secara mutlak, ya, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Di mana Allah memiliki segala sesuatu. Ya. Nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Maka tentu zat yang memiliki itu dia yang bisa memberi. Ya. Zat yang kehendaknya tidak mungkin dihalang-halangi, maka dialah zat yang, ya, berhak untuk disifati dengan sifat, ya, al-hibah, sifat memberi. Maka dialah yang berhak menyandang nama Al-Wahhab. Kenapa? Karena jika dia berkehendak untuk memberi, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menahan pemberiannya, maka tidak ada yang bisa, ya, menyampaikan pemberian dari apa yang akan diberikan oleh Allah. Jika Allah berkehendak untuk, ya, menahannya, maka berkaitan dengan sifat-sifat yang lain yang sempurna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat iradah, ya. Nah, sifat iradah, sifat memiliki kemauan Allah. Maka bagaimana mungkin seseorang, ya, akan memberikan kalau dia tidak memiliki sifat iradah, sifat kemauan. Nah, maka Al-Wahhab adalah nama yang di situ, ya, ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan pemberian kepada siapa yang dikehendaki.
dan pemberian dalam bentuk apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang bisa menghalangi. Nah, ini sifat mutlak bagi Allah Subhanahu. Adapun kita kalau kita memberi, maka apa yang kita beri ya, hanya sesuatu yang mungkin barangkali tidak dibutuhkan oleh seseorang. Nah, atau kita memberi barangkali tidak ada manfaat dari pemberian kita atau sedikit sekali manfaat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pemberian, maka tentu pemberian itu adalah pemberian yang tepat, yang benar, yang pasti bermanfaat, pasti banyak hikmah dari pemberian itu. Makanya ketika kita berdoa, doa kita adalah Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, maka itu adalah rahmat, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Ya, yang pasti tepat pemberiannya, kepada siapa pemberian itu diberikan. Ya, untuk apa maksud dari tujuan pemberian itu, semuanya adalah perkara kebaikan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini yang pertama. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi adalah bahwasanya wajib kita mengimani sifat dari Al-Wahhab ini, ya, sifat Maha Memberi ini, sifat memberi ini adalah sifat yang mutlak, ya, bukan karena Allah menginginkan sesuatu dari pemberian itu, Allah menghajatkan sesuatu, tidak. Adapun kita manusia memberi adalah karena kita ingin mendapatkan kembalian dari pemberian kita, tapi Allah tidak, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya sifat memberinya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, adalah al-ata'u bila audin, yaitu pemberian tanpa kembalian, wala muqabil wala ghardin, ya. Nah, waduna istighqaq, ya. Wa inna ma yu'tika limaslahatika. Jadi Allah memberi itu untuk maslahat, bukan untuk Allah. Maka di sini kita pahami, ikhwan wal akhwat, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu kepada makhluknya, kepada hambanya, tanpa dia berharap apapun dari pemberiannya. Ya, tanpa berharap apapun dari pemberian itu. Maka di sini tadi kita berharap dari mempelajari nama Allah ini, kita akan semakin kuat ta'alluq kita, ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui ternyata memang Allah memberikan kepada kita pemberian, ya, untuk maslahat kita, untuk kebaikan, ya, orang yang diberikan. Maka kemudian kewajiban kita muncul akhlak apa di sini? Bersyukur. Ya. Bersyukur. Ya. Bagaimana tidak? Coba bayangkan ketika antum datang orang memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi antum, lalu dia tidak peduli lagi dengan pemberiannya itu. Dia tidak peduli lagi dengan pemberiannya. Udah, pokoknya memberi. Dia tidak berharap apapun dari antum. Sedikit pun tidak berharap. Coba bayangkan. Kalau antum kita temui orang seperti itu, bagaimana rasa terima kasih kita? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang pemberiannya itu bukan 1, 2, 3, bukan. Nanti akan kita lihat apa sih yang sudah Allah berikan, yang disebut dengan hibah Allah kepada kita itu apa? Agar kita semakin bersyukur. Ya. Jadi yang disebut hibah, ya, kalau kita hibah biasanya masih ada lah sedikit-sedikit. Datang Ustaz, aku hibahkan motor ini untuk dakwah. Ya. Ketika motor itu dipakai mungkin hatinya itu masih ada sedikit-sedikit. Nah, coba ikhwan wal akhwat. Ini ada akhlak di sini yang harus kita
ambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, ya. Nah, wa yu'tika limaslahatika, maka Allah itu memberikan pemberiannya itu hanya untuk maslahat. Nah, nah. Jadi akhlak yang harusnya kemudian muncul, ya, menguat pada diri kita setelah kita mempelajari ini apa? Akhlak dalam kita menjadi orang yang sangat sangat kuat kita di dalam bersyukur kepada Allah karena begitu banyaknya pemberian dan Allah tidak menghendaki dari pemberian itu kecuali kebaikan kita sendiri, ya. Yang kedua akhlak apa? Akhlak suka memberi, ya, suka memberi tanpa berharap, ya, dari orang yang diberi, ya, kecuali harapan kita adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yuwasi'u lahum fil ata. Lalu Allah Subhanahu wa taala melapangkan, meluaskan kepada hambanya itu pemberian. Jadi bukan sedikit yang diberi oleh Allah. Dan bahkan mungkin pemberian yang enggak kita sadari pun sangat banyak, ya. Nah, wa yanzilu lahum fin nawazil. Wa ja'at sifat ala fa'al likasrati dzalika. Maka datang sifat ini dalam bentuk fa'al, artinya dalam makna dalam lafaz Wahhab, itu menunjukkan karena begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberi. Nah. La mani alima atawala mu'ti alima mana. Allah tidak ada yang menghalangi ketika Allah hendak memberikan, wala mu'ti alima mana, dan tidak ada yang bisa memberi jika Allah menahan pemberian. Wa huwa subhanahu yahabu liman yasha'u ma yasha'. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha suci, yahabu liman yasha', dia memberikan kepada siapa yang dikehendaki, ma yasha', apa yang Allah kehendaki. Jadi ini mutlak, Allah nggak bisa diatur-atur, ya. Apa yang Allah berikan, siapa yang akan Allah berikan, itu kehendak Allah. Allah sendiri yang memilih dan menentukan, ya. Wala yazalu hibatuhu ala wala tazalu hibatu ala abdihi mutawaliyah. Dan pemberian Allah itu terus menerus. Kita yang nggak pernah menyadarinya, ya. Yang kita sadari pemberian yang gede-gede gitu, ya. Dapat 5 juta pemberian Allah. Yang 500.000, 100.000 itu lupa siapa yang beri gitu, ya. Kalau udah 10 juta baru ingat, oh ini rezeki Allah. Ya, hasil dagangan ngojek 100.000, tidak terasa. Ada hal mutawaliyah terus dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dalam tidur juga Allah masih berikan pemberian yang kita nggak pernah menyadarinya, ya. Wa atayahu lahum mutataliyah, ya, selalu datang berturut-turut fi ataihi daim, dalam pemberian Allah yang terus menerus. Nah, nah. Wa yajudu bin nawali qabla su'al. Bahkan ada pemberian yang diberikan sebelum diminta. Allahu Akbar. Sebelum kita terpikir untuk butuh perkara itu, Allah sudah berikan. Hanya kita nggak tahu saja. Nah, padahal sudah diberikan itu. Bahkan sebelum terlintas dalam pikiran kita, karena Allah melihat ini ada kebaikan bagi hambanya. Lalu Allah berikan sebelum diminta. Ya. Karena yang kita minta itu kalau kita sudah merasa butuh. Sahih enggak? Kalau sakit baru minta sehat. Kalau sudah sehat, nggak pernah minta agar dijaga kesehatan oleh Allah.
Nggak pernah. Eh, kita minta lapang rezeki kalau sudah sempit. Nah itu baru minta. Padahal sebelum dia sempit, apa Allah tidak berikan kepadanya pemberian? Ah, Masya Allah. 6. Ya. Wa yajudu bin nawali qabla su'al. Ya. Min hinin wudi'at nutfah. Bahkan ketika diletakkan nutfah, air mani itu sudah pemberian Allah. Ya. Sebelum kita menyadari akan punya anak, Allah sudah letakkan air mani itu sebagai pemberian. Ya. Rahim, di dalam rahim. Wa ni'amuhu wa hibatuhu lil janin. Lalu juga nikmat yang Allah berikan kepada janin yang dikandung istri kita itu bukan apa, bukan pemberian Allah. Nah, hibatni ummihi. Ya. Nah, daratan yurabbihi ahsana tarbiyah. Lalu Allah urusi janin itu dengan pengurusan yang sebaik-baiknya. Kita nggak menyadari sama sekali itu pemberian Allah. Ya. Nah, wa idza wudi'at ummuhu atafa alaihi waliduhu. Ketika telah dilahirkan oleh ibunya, atafa alaihi walidayhi. Ya, ketika dilahirkan bayi itu baru lahir, atafa. Allah berikan pemberian kepada kedua orang tuanya berupa rasa senang, kasih sayang. Ya, rasa bahagia yang luar biasa semuanya dilakukan oleh orang tua, oleh bapak ibunya ketika sang bayi lahir. Itu pemberian Allah kepada. Kalau nggak Allah berikan, tidak akan anak itu ya bisa menjadi anak kita sampai hari ini. Rabbahu bini'amihi. Kemudian Allah mendidiknya dengan nikmatnya hatta yablugha asyuddah. Sampai kemudian dia mencapai masa dewasa. Yataqallabu bini'amillah. Sepanjang hidupnya itu dia selalu beriringan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba ini baru berbicara anak yang kita punya ini ya, dari mulai ya sebelum dia jadi bayi sampai jadi bayi di dalam rahim sampai dilahirkan. Semuanya itu adalah min ata'i rabbik, dari pemberian Rabb kita Allah Subhanahu. Ya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, rasa kasih sayang ada dalam diri kita, semuanya itu pemberian Allah. Ya, itu dari Wahab. Nah, wa idza kanat hayatuhu 'alal imani wa taqwa wa hadi asrabu hibah. Ya, maka jika seandainya anak itu hidup di dalam keimanan dan ketakwaan, maka inilah semulia-mulia pemberian. Iman dan takwa itu diberikan oleh Allah kepada anak itu. Lalu anak yang beriman dan bertakwa itu pemberian Allah kepada kita. Makanya doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Nah, kita pakai doa Rabbi hab. Hab itu artinya dari kata wahab. Ya Allah berikan kami. Doa kita kepada Al-Wahhab. Ya. Doa kita ini kepada siapa? Al-Wahhab. Rabbi habli minas sholihin. Nah, maka ini diantaranya. Satu, anak itu adalah termasuk hibah Allah. Ya. Anak itu termasuk hibah, pemberian. Nah, baik. Ikhwan wal akhwatillah, wa idza tawaffahu ala dzalika, dan andaikan anak itu atau kita diwafatkan oleh Allah dalam keimanan dan ketakwaan, nala minal mawahib ad'af ad'af.
Dan andaikan seseorang itu dimatikan oleh Allah di dalam keimanan dan ketakwaan, maka setelah itu dia akan mendapatkan lagi pemberian yang tak terhitung lagi. Ya, pemberian dalam nikmat ketika dalam kubur, dijauhkan oleh Allah dari penderitaan, diringankan sakaratul mautnya juga, itu juga hibah pemberian Allah dari Al-Wahhab. Ya. Dan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan pemberian kelanjutan dari pemberian Allah di dunia. Ya. Allah tambahkan lagi pemberian. Setelah Allah berikan kebaikan-kebaikan, hibah-hibah di dunia, ya, maka Allah tambahkan lagi dengan pemberian-pemberian berikutnya, ya, sampai pemberian Allah nanti di mana? Di surga. Nah, itulah Al-Wahhab. Ya, Rob yang kita sembah, yang kita ibadah, yang kita minta rahmatnya, kebaikannya. Nah, bagaimana mungkin orang bisa berpaling kepada selain Allah, ya, yang dia tidak mampu memberi, ya, yang dia tidak memiliki apa-apa, maka dia hanya bisa menipu kita, karena kita meminta kepada yang tidak bisa memberi, maka dia akan menipu kita seolah-olah kita mendapatkan apa yang kita, ya, hajatkan, padahal tidak. Nah, ikhwan wal akhwatillah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, waqad dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim anwa'an min ibadihi. Banyak-banyak macam jenis dari pemberian Allah. Ya. Nah, banyak sekali bentuk pemberian Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa dzakara tawajjuha anbiya'ihi was-salihin min ibadihi ilaihi bi talabi wa nailiha. Lalu di dalam Al-Qur'an juga Allah memberikan contoh bagaimana para nabi dan orang-orang soleh itu menghadapkan, mengarahkan permintaannya kepada Wahhab, bukan kepada yang lain. Ya, banyak contoh-contohnya. Nah, bahwasanya para nabi, para orang soleh kalau punya hajat ditujukannya hanya kepada Al-Wahhab, kepada Allah. Ya. Maka orang yang jahil, orang yang tidak mengerti tentang hakikat siapa yang memberi, yang punya kuasa memberi, dia akan mengarahkan, menjadikan, ya, arah tujuan permintaannya kepada selain Sang Maha Pemberi. Ya. Maka jangan berharap kepada manusia. Ya, berharap kepada Allah. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai garam minta sama. Ya, itu menunjukkan seorang mukmin yang akidahnya sangat kuat. Ya, kalau Allah menghendaki, mungkin garam itu akan datang lewat tetangga kita, bisa jadi. Atau bisa jadi dengan cara-cara yang lain yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki. Nah, maka seorang yang sakit jika mau sembuh, ya, siapa pemberi kesembuhan? Mintalah kepada. Nah, ya. Maka di dalam perkara meminta, ya, dan menerima daripada pemberian itu adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara subhanahu min hibatihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dari bentuk pemberiannya.
Itu rahmat, kebaikan. Barang siapa menerima kebaikan ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya." Ya. Dan kami berikan kepada mereka min rahmatina, dari rahmat kami. Perhatikan, setiap Allah menyebutkan pemberian, maka Allah sebutkan setelahnya kata rahmat. Karena tidak lain ketika Allah memberikan sesuatu itu, sebetulnya Allah menginginkan, pasti menginginkan kebaikan. Di balik pemberian Allah itu, Allah pasti menginginkan kebaikan. Ya. Sampai ketika Allah memberikan musibah sekalipun, Allah sebetulnya menginginkan di balik musibah itu ada kebaikan, ya, untuk orang yang mendapatkan musibah. Apa kebaikannya? Mungkin dia akan, ya, diharapkan, Allah mengharapkan dia untuk bertobat, ya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan lisana sidqin, perkataan jujur. Ya, lidah yang jujur itu adalah merupakan hibah Allah. Gak semuanya Allah berikan ini. Ada orang yang sulit sekali jujur. Karena memang Allah tidak berikan lisana sidqin. Ya. Allah tidak berikan lidah yang mudah untuk berkata jujur. Maka bersyukur kalau orang sudah diberikan pemberian ini, Masya Allah. Coba kira-kira mana yang lebih utama? Ketika seseorang diberikan pemberian materi yang banyak atau diberikan satu, lidah yang jujur. Ini sudah lebih, ya, lebih dibutuhkan dari segala sesuatu, lidah yang jujur. Nah, buktinya ada orang yang susah, ya, untuk jujur itu susah. Jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, ya. Dalam perkara kecil saja dia bohong. Masya Allah. Allah tidak berikan ya. Maka di sini termasuk hibah Allah, pemberian Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, bisa nasidkin aliyah. Ya. Termasuk juga hibah Allah adalah kenabian. Kenabian itu hibah. Ya. Allah yang memilih, Allah yang menghendaki kepada siapa kenabian itu diberikan. Ya. Kepada siapa kenabian itu diberikan. Makanya, ya, nggak bisa kenabian itu diturunkan, diwariskan. Anaknya Nabi jadi Nabi, cucunya jadi Nabi. Nanti ya kalau presiden bisa kan. Pak Lurah mungkin bisa gitu ya. Bapaknya lurah, nanti anaknya jadi lurah juga. Atau, ya, bisa. Tapi Nabi, kenabian, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya min rahmatinya, dari rahmat kami, akhahu Harun, saudara Harun. Saudaranya yaitu Harun. Ya. Saudara Nabi, ya, Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah yang lain, ayat yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka Rabbana la tuzigh qulubana. Keistiqomahan itu juga pemberian. Ya. Ada orang yang semangatnya di depan, nanti di tengah, di belakang sudah
Karena ndak Allah berikan hibah apa? Istiqomah. Istiqomah. Ya. Ini doa terutama dalam kondisi yang banyak fitnah. Ya, yang bisa menjadikan hati seseorang itu, fitnah itu akan membalikkan hati seseorang kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Maka doa ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami. Jangan pesongkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Nah, kemudian yang termasuk hibah, ini yang ada di dalam ayat ya. Dan selain daripada itu semuanya hibah Allah berikan. Ya. Termasuk diantaranya ilmu, ya, dan kekuasaan. Allah Jalla fi'ula berfirman, wa wahabali rabbi hukman. Ya Allah berikan kepadaku hukman, yaitu ilmu dan sifat bijak. Ini perlu diminta kepada Allah. Dan hanya Allah yang bisa memberikannya. Rabb wa wahabali rabbi. Ini doa kepada Allah. Rabbi habli. Hukman wa ilman wa, terserah berdoa pada Allah. Karena dia adalah wahab. Ya. Maka yang termasuk di antara pemberian yang kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah apa? Ilmu dan sifat bijak dari orang yang berilmu. Karena ada orang yang berilmu juga tidak diberikan sifat bijak oleh Allah. Dia ada ilmu tapi tidak diberikan sifat bijak oleh Allah. Wa ja'alani minal mursalin, dan telah menjadikanku dari golongan para rasul. Jadi kerasulan itu juga hibah. Tapi bukan untuk kita. Ya, karena nggak mungkin kita minta jadi rasul, minta jadi nabi, mungkin enggak. Nggak cukup syaratnya ya. Hari-hari masih mikirnya apa? Mikir dunia ya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli hukman. Ya Allah berikan kami ilmu tadi, hukum, sifat bijaksana. Wa alhiqni bisalihin. Dikumpulkannya kita dengan orang soleh itu juga pemberian Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah. Dengan cara Allah kita didekatkan dengan orang-orang soleh, orang baik. Itu pemberian Allah yang Masya Allah. Ikhwan wala khatillah rahimani wa rahimakumullah. Wa wahabali mulkan. Nah ini tadi doa Nabi Sulaiman. Mulk, kekuasaan. Meskipun jadi seorang RT saja, itu pemberian Allah. Nah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu bentuk amanah yang Allah berikan agar kita menjadi lebih baik. Jika kita diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wahabna lahu ahlahu. Ya, di dalam surah yang lain. Ini masih dalam bentuk apa saja pemberian Allah. Kita bacakan dari ayat-ayat. Wa wahabna lahu ahlahu, dan kami berikan kepadanya keluarganya. Ini ayat ini Allah firmankan tentang Nabi Ayub. Wa wahabna lahu ahlahu, dan kami berikan kepadanya kembali keluarganya. Jadi anak, cucu, istri, semuanya itu pemberian Allah. Ya. Pemberian Allah. Wa mislahum ma'ahum, dan kami berikan yang serupa dengan itu bersama mereka. Rahmatan minna, sebagai rahmat. Ya. Mau sedikit, mau banyak, mau sangat banyak anak kita, semuanya itu adalah hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, dan orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, hablana, berikan kepada kami min azwajina, dari istri kami. Istri itu juga pemberian. Nah, nah, istri yang cerewet pemberian bukan? Iya, pemberian Allah. Agar kita sabar. Nah, itu. Cuman kita nggak ngerti aja. Suami yang suka mukul. Nah, pada istri, pemberian. Pemberian. Maksud Allah baik. Wahai seorang wanita yang suaminya suka mukul. Ya, maka itu ladang pahala bagimu. Nah, ya. Ada kebaikan-kebaikan di sana. Kalau kita ngerti, ya, kalau kita melihat ini pemberian Allah dan setiap Allah memberikan satu pemberian, maksudnya untuk maslahat, untuk kebaikan. Ya. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan juga anak-anak keturunan itu juga adalah pemberian Allah. Makanya syukuri. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi qurrata ayun tadi, ya, anak-anak yang menyenangkan ketika dipandang itu juga pemberian. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub. Baik. Nafilatan wa kullan ja'alna salihin, dan masing-masing kami jadikan, ya, orang saleh. Wastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan, kabulkan permintaan baginya, dan kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu, dan termasuk di antara pemberian Allah ketika Allah memperbaiki keadaan seseorang. Ya, yang kemarin mungkin dalam kondisi tidak baik, lalu Allah berikan, Allah rubah, ya, perkaranya menjadi baik. Ya, itu juga pemberian Allah, rahmat. Nah, suami istri, ya, pagi kelahi, sore dah baikan lagi. Itu hibah, itu pemberian Allah. Masya Allah. Nah, ya, nanti malam kelahi lagi. Gitu. Paginya baik lagi. Allah berikan kebaikan lagi. Masya Allah. Ya, wa aslahna lahu, coba. Dan kami perbaiki itu. Kondisi yang nggak baik itu diperbaiki oleh Allah, itu hibah, pemberian. Rahmat itu, karunia Allah. Masya Allah. Jadi hidup kita ini sebetulnya nggak lepas, sedetik pun nggak lepas dari pemberian Allah. Ya, wa aslahna lahu zaujah. Dan kami perbaiki baginya istrinya. Dulunya nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Bersyukur kita. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Enggak, karena Allah. Allah lembutkan hatinya. Allah jadikan dia mau diajak taklim. Allah jadikan dia mendengar perkataan kita. Semuanya itu termasuk hibah, pemberian Allah dari rahmat Allah Subhanahu. Wa wahabna li Dawud Sulaiman, dan Allah mengkaruniakan kepada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Ya. Ni'mal abd, sebaik-baik hamba, innahu awwab. Ya, maka sesungguhnya dia adalah awwab, yang suka awwab, suka kembali, suka taubat. Hadhil hibat al-mutanawwi'ah biyadi subhanahu. Inilah semuanya tadi yang kita bicarakan. Semua itu pemberian. Dan semuanya itu termasuk kita sudah merasakan. Kecuali hibah, kenabian, dan kerasulan. Ya. Nah, kalau ada orang yang ngaku nabi, nah itu sebetulnya Allah
bukan ngasih kenabian ke dia karena kenabian sudah ditutup. Ya, nah, pembagiannya kenabian sudah ditutup oleh Allah, ditutup oleh kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang mengaku mendapat ya risalah kenabian, dusta, bohong, Allah tidak memberikan. Ya, nah, ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan pemberiannya itu kepada siapa yang dikehendaki. Ya, inasan, baik perempuan, wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan juga kepada laki-laki. Jadi Allah memilih. Ya. Jadi ingat ini, ikhwan. Pemberian Allah itu diberikan kepada setiap siapa yang diberikan dengan pilihan Allah, dengan kehendak Allah, maka dengan itu ya seharusnya hilang sifat al-hiqdu, al-hasad. Ya. Seharusnya hilang hasad dari diri kita ketika melihat pemberian Allah kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya habul liman yasha. Allah memberikan itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, bukan kita, bukan orang lain, bukan makhluk lain yang menghendaki. Allah. Maka jangan iri ya atas pemberian Allah kepada orang lain. Kecuali iri yang baik. Ya. Hasad ghibthah menurut ulama ya disebut dengan hasad ghibthah. Hasad yang dia ingin menjadi baik seperti orang itu boleh. Ya, itu namanya hasad ghibthah. Ya, orang dikasih harta lalu dia bersedekah, ya, dia berinfak begitu banyak, kita melihat orang itu kita iri sama dia. Dalam pengertian kita ingin seperti orang itu. Ya. Iri yang nggak boleh itu iri yang menginginkan nikmat itu hilang dari seseorang. Itu iri yang nggak boleh. Ya, disimpan dalam hati saja itu sudah nggak boleh. Apalagi kalau dia melakukan usaha agar nikmat itu hilang dari seseorang, maka itu termasuk hasad yang memakan kebaikan. Nah, au nuzawijuhum dukrana wa inasa, atau Allah yang memilihkan suami atau istri. Ya. Nah, Allah yang memilihkan suami atau istri. Nah, itu pemberian Allah. Kehendak Allah. Kita nggak bisa ya. Nah, memaksakan apa yang kita mau. Saya wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Dan menjadikan siapa yang dikehendaki itu menjadi lurus di jalan yang benar. Ya, innahu alimun qadir, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha kuasa. Nah, maka segala sesuatu ya yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini, yang kecilnya atau yang besarnya, yang nampaknya atau yang tidak nampak, maka semuanya itu adalah hibah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kaidah yang pertama, dalam definisi yang pertama, Allah memberikan pemberiannya itu limaslahati ibadihi, untuk kebaikan hambanya. Maka bersyukurlah kita, ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bersyukur ya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, maka perbanyaklah kita berdoa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan-permintaan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mintalah kepada Allah apa yang baik
menurut Allah. Bukan menurut kita. Sehingga dengan doa itu kalau kita tidak dikabulkan, maka kita kembalikan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita minta itu tidak baik untuk kita. Karena yang lebih tahu tentang diri kita sendiri itu bukan diri kita, tapi Allah Subhanahu. Ya, Allah yang lebih tahu hajat mana yang baik. Kita hanya berhak punya kewajiban untuk berdoa, minta. Dan Allah yang akan memilihkan apa yang terbaik, ya, bagi seseorang. Apalagi ketika kita sudah memahami nama Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemberi. Nah, barakallahu fikum ikhwani wal akhwatillah. Ini bagian dari apa yang kita bicarakan, ya, dari nama Al-Wahhab. Baik, jika ada hal yang mungkin perlu kita bicarakan dalam bab ini, nah, barakallahu fikum, maka ya silakan. Terkait dengan baik, debat dilarang, ya. Dalam agama debat dilarang. Yang diperintahkan iqamatul hujjah. Yang diperintahkan itu menegakkan hujjah. Apa yang kita pahami, ya, dasar-dasar apa yang dari apa yang kita pahami itu yang kewajiban kita punya kewajiban untuk menyampaikannya. Sudah. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak selesai. Jadi banyak perkataan-perkataan para ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya debat itu perkara dalam pengertian, ya, mungkin debat-debat yang sudah keluar dari makna iqamatul hujjah tadi, ya, apa yang dibutuhkan dari uh, perkara yang dibicarakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata jidal, ya, al-jidal itu sebetulnya asalnya adalah, ya, apa? Orang itu dari prosesnya, ya. Proses pertama mungkin adalah memahami apa yang jadi pikiran orang lain, lawan bicara kita. Setelah kita paham apa yang dibicarakan menjadi pikiran dari orang yang kita ajak bicara, maka kita perlu menyampaikan apa yang menjadi alasan dari pemikiran kita. Inilah yang dimaksudkan tadi iqamatul hujjah. Ya. Makanya dalam perselisihan itu akan tidak langsung debat biasanya. Ya. Pertama, satu masalah dipandang oleh seseorang dengan pandangan berbeda dengan kita. Nah, setelah itu kita menegakkan hujjah,
atas apa yang menjadi pemahaman kita kan gitu. Dia juga menegakkan hujah atas apa yang menjadi pemahaman dia. Sudah selesai. Ini sudah cukup dalam dalam masalah khilaf, perselisihan. Kalau dinaikkan lagi itu menjadi jidal. Ya. Menjadi jidal, menjadi perdebatan. Makanya diikat pada tahapan itu, jidal itu, dengan kata wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah dia dengan cara terbaik. Nah, berarti di sini ada ikatan. Ketika kita sudah naik, tadi sudah sampai pada iqamatul hujjah, diskusi ya. Udah bagus ini, masih bagus diskusi. Ini hujah saya, itu hujah kamu, sudah. Ya. Kalau diteruskan, ya, nggak puas, itu naik lagi menjadi apa nanti? Jidal tadi kan. Makanya diikat wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah dia dengan cara yang ahsan, yang terbaik. Dari bahasanya yang terbaik, nggak boleh mencela gitu kan. Ini kalau sudah masuk di debat. Kalau sudah ada celaan, sudah ada bahkan membawa permasalahan mungkin kepada permasalahan lain yang sudah melebar kemana-mana, ya istilah orang debat kusir ya. Bagaimana bisa kusir debat kudanya gitu kan? Nggak selesai-selesai. Istilahnya debat kusir. Nah, itu sudah nggak boleh. Jadi cukup kita kalau kita sudah masuk di dalam ranah debat yang tidak baik, karena nanti akibatnya akan buruk ya. Nah itu akibatnya akan buruk. Kalau kita punya ayat di dalam apa yang kita kerjakan, lakukan, kita pahami, kita yakini, kita punya dalil satu ayat, bacakan ayat itu. Sudah. Kalau kita bisa membawakan perkataan ulama, bawakan perkataan itu sudah selesai. Kewajiban kita menyampaikan, kewajiban orang lain memahaminya. Nah, itu. Orang lain menyampaikan pendapat, kewajiban dia menyampaikan dalilnya, kewajiban kita memahami. Kalau kita bisa membandingkan dan ternyata pendapat dia lebih benar, ya kita rujuk. Gitu. Kalau kita nggak bisa membandingkan, ya sudah, kita tetap saja berada di dalam pendapat kita. Ya, kita nggak bisa membandingkan pendapat kita ini lebih benar secara dalil ya, secara kaidah ilmu daripada pendapat orang lain itu, kita nggak bisa, nggak punya kaidah. Sudah pegang saja pendapatnya. Ya, karena kita ini mungkin dari bertanya kepada orang yang berilmu, kita sudah melakukan perintah Allah, was'alu ahla dzikri. Sudah. Kalau sudah dikasih fatwa oleh seorang mufti, pegang itu saja. Ya. Itu kewajiban kita. Itu yang kita pegang karena kita sudah bertanya dan sudah melaksanakan perintah Allah, was'alu ahla dzikri. Sudah. Adapun orang lain tidak punya, kita nggak punya kewajiban agar orang itu mau menerima pendapat kita. Kita hanya punya kewajiban membawakan hujah. Alasan kita aja. Kenapa? Semampu kita. Dari apa yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Jadi nggak boleh debat dalam pengertian debat yang jelek. Yang menimbulkan perpecahan. Yang menimbulkan ya, permusuhan. Makanya dengan belajar, ya, insya Allah semuanya akan bisa kita pelajari. Ya. Mudah-mudahan nanti lebih banyak kita bisa ya, bicarakan. Kayaknya di hari Sabtu ya ada kajian tentang, atau sudah ada pemberitahuan belum ya? Belum. Insya Allah teman-teman mau mengadakan kajian juga di dalam tema manhaj metode apa ta'amul, ya, metode bersikap terhadap orang yang berselisih dengan kita. Nah, saya kira itu bagus sekali ya, metode bersikap terhadap orang yang berselisih dengan kita sesama ahlu sunnah.
Ya, karena memang kadang-kadang itu teman-teman. Ya, kadang-kadang sebetulnya bukan kita yang seharusnya berdebat, tapi kita yang berdebat. Ya, kita belum levelnya berdebat sebetulnya. Kalau ada orang ngomong-ngomong begini-begini level kita ini sebetulnya kita ini levelnya diam saja, udah. Ya, sebetulnya itu level kita. Karena kalau kita ngomong, nah, itu nanti menabrak kaidah-kaidah itu tadi, ya, menabrak kaidah-kaidah di dalam berdialog, di dalam berdiskusi. Itu yang terjadi. Ya. Kalau yang berdiskusi itu Imam Malik sama Imam Syafi'i, nah, seru tapi setelah itu selesai. Kalau kita enggak, ya, seru di dalam, seru di luar gitu. Nah, ini model-model kita yang harus kita belajar nanti itu, ya. Nah, sudah, pokoknya dan ini sebetulnya harus harus ya sedikit demi sedikit ya. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau mungkin kurang eh, mendalam dan kurang luas. Insya Allah kita akan bicarakan pada kesempatan yang lain. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana.